Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana tipsnya agar kita bisa memiliki hati yang lembut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Alfat. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, juga tak kalah semangat jamaah yang berada di masjid tercinta An-Ni'mah. Di Quran surat ke-13, juz ke-13 ayat 28-29. Di situ sebagai jawaban yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mereka tentram nyaman hatinya. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah akan mendatangkan ketentraman dan kenyamanan dalam hati kamu. Punten tadi di surat keberapa? 13. Juz berapa? 13. Ayat berapa? 28. Ya. Nah, untuk prakteknya boleh kita pakai nasihat dari seorang ulama kenamaan dan terkenal, Syekh Ibrahim An-Nakhai. Jadi kalau mata rantainya dari mulai Imam Ahmad bin Hambal lahir 164 wafat 241, punya guru Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah wafat 204, Imam Syafi'i berguru Imam Maliki lahir tahun 93 wafat tahun 179 Hijriah, punya senior Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah wafat tahun 150 Hijriah. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, punya guru lagi namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai, punya guru lagi namanya Alqamah bin Qais, berguru langsung dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka semua berguru langsung dengan Kanjeng Rasul, Rasul dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal? Ya. Nah, mengutip ungkapan dari guru dari Syekh Imam Hanafi yang bernama Syekh Ibrahim An-Nakhai, ini yang mesti nih kita setiap hari jaga untuk tadi menjawab pertanyaannya, bagaimana Sat tipsnya biar betul-betul hati kita bisa lembut seperti yang tadi dibahas oleh guru kita Ustadz Yusya dan juga tadi yang Al-Fakir bahas. Nah, jadi katanya di situ dawaul qalbi khamsatu asya'ah. Jadi obatnya itu ada 5 macam. Berapa Ibu? Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Dawamkan dalam kehidupan kita membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Cuman minta maaf pada jamaah, kalau merenungkan maknanya sekiranya mendapatkan lafaz-lafaz yang muskil, jangan nerjemahin sendiri. Jangan nafsirin sendiri, tanya sama gurunya yang ngerti dengan ilmu Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlaul batni. Banyak ngosongin perut, maksudnya dengan menjalankan ibadah puasa-puasa sunnah. Yang ketiga, sholatul lail law rokaatain. Ya, biasakan di sepertiga malam, kalau nggak mampu banyak, minimal 2 rakaat jangan ketinggalan. Yang keempat, at-tadarru bis sahari. Banyak melakukan evaluasi diri, introspeksi diri di waktu sahur, di waktu menjelang subuh. Tuh kalau kita udah begitu, Masya Allah, duduk, megang tasbih atau kita sama istighfar, semua kerekam tuh. Masa lalu kita, terutama yang jelek-jelek. Nggak ada yang bisa dibohongin tuh. Hati kita akan semua mereview ulang. Yang keempat itu. Dan yang kelima, mujalasatus sholihin. Banyak duduk ngaji di Damai Indonesiaku. Iya, ya banyak kumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Ya di mana? Ya Damai Indonesiaku. Baik, amin. Begitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga menjadi pesan semua ya. Insya Allah sudah dicatat semua oleh Bapak Ibu. Yang kedua silakan, saya akan persilakan dari jemaah pria untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Bapak.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya. Mungkin di antara kita ini banyak yang mungkin kita lihat sering marah-marah. Dan ini bertentangan dengan kelembutan hati. Mungkin jadi pertanyaan bagaimana kita melihat ini apakah sifat marah-marah, mode emosi ini bawaan dari bayi atau gimana? Bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat menjaga itu agar kita semua ini bisa menjaga kelembutan hati ini sepanjang hidup kita. Terima kasih Ustadz. Ustadz Yusya, silakan Dip. Baik, izin menjawab guru. Ini marah-marah itu, memang istrinya suka marah-marah Bapak. Ibu-ibu suka marah-marah di sini. Bagaimana supaya tidak marah-marah gitu. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata hati itu ada 4 macam. Yang 4-empatnya ini memiliki potensi pada diri manusia. Ada yang disebut dengan as-sadr, yang secara harfiah itu orang mengartikan dada, padahal hati bagian luar. Hati bagian luar. Kenapa dikatakan hati bagian luar? Al-Quran mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan yang membisik-bisikan ke dalam hati manusia. Yang dibisikkan oleh setan itu hati bagian luar. Karena konotasi bisik-bisik itu dari luar. Saya pengen bisik sama Mas Alfat. Kira-kira saya bisik-bisik di depan kupingnya apa masuk ke dalam kupingnya? Masuk ke kupingnya apa depan kupingnya? Depan kuping aja tapi bisa paham. Itu setan menggoda manusia dari bagian luar hati. Bagian dalamnya itulah qalbun, hati kita. Ini yang Nabi katakan, tempatnya iman, tempatnya kekafiran karena orang kafir dikasih hati. Yang suka keras ini hati qalbun ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi, kita disuruh minta sama Allah agar menjadi tenang hati kita. Dengan apa? Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita. Bagaimana mau tenang? Gak pernah duduk bareng sama ulama. Bagaimana mau tenang? Karena gak pernah dengar nasihat daripada ulama. Qalbun ini sekalipun tidak bisa dimasuki oleh setan. Karena setan hanya menggoda hati bagian luar, tapi efeknya ke dalam. Was-was itu dari luar. Sehingga sekali lagi duduk dengan ulama itu pangkal paling luar. Sehingga seorang ulama Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama. Kalau hidup mau tenang, duduk sama ulama. Wastima'i kalamil hukama. Dengerin nasihat-nasihat orang yang bijak. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati binuril ilmi wal hikmah, dengan cahaya keilmuan dan nasihat-nasihat kita. Jadi kalau ibu, bapak suka marah-marah, ajak ke majlis, suruh ngaji sama ustaz. Wallahu a'lam bishawab.